Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga mengejutkan, di mana salah satu penasihat hukum dari teroris yang bernama Jahmada sepertinya sedang kebingungan dalam membela kliennya. Dalam hal ini terkait pelaporan Bang Bil mengenai dugaan ijazah palsu dari Rismond. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Refli Harun saat tampil di sebuah stasiun TV. Dia juga merasa kebingungan dan belum ditunjuk sebagai kuasa hukum terkait dengan dugaan ijazah palsu Rismond. Apalagi Abdul Ghaffur Sangaji yang sama sekali tidak mau berkomentar atas kasus ini. Dan dia mengatakan bahwa itu kan bukan klien kami. Loh. Ada apa ini? Kok semuanya hemat bicara? Apakah karena mereka mengetahui seluk-beluk ijazah S2, S3 Rismond? Makanya mereka berusaha untuk tidak berbicara banyak, teman-teman. Karena saya juga punya tayangan di mana Michael Sinaga malah mengingatkan Rismond untuk bersiap. Karena nanti bakal dites kejiwaan. Loh, kenapa ini? Jangan dong. Jangan sampai, karena nanti kalau dites kejiwaan dan terbukti ada masalah kejiwaan, dia nggak bisa dipenjara, teman-teman. Karena ada sebuah analisis yang mengatakan bahwa sebentar lagi gerombolan teroris ini bakal ditahan. Karena ya kemungkinan besar berkas perkaranya akan P21 masuk ke pengadilan. Dan ya kita berharap setelah lebaran ini akan ada persidangan, teman-teman ya. Dan kejaksaan akhirnya menahan mereka. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Masalah ijazah Rismond dari Yamaguchi, Jepang. Sejak lama saya udah tanyakan beliau. Intinya itu tidak ada masalah. Jadi saya udah lihat, dan dia pun ke sana sekolah itu secara khusus. Jadi jangan lupa, apa yang dilihat? dia itu ke Jepang itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang. Betul. Bukan dari beasiswa pemerintah Indonesia. Betul. Jadi tentu penanganannya lain ya. Penanganannya beda lah begitu. Jadi sekarang katanya mereka dapat bukti apapun itu, surat kematian. Silakan aja gitu. Selama mereka punya bukti itu, tentu nanti klien saya Rismond juga memperlihatkan buktinya gitu loh. Bukti jadi apa saya yang mau katakan ini diperlihatkan? sebagai revenge saja ya, revenge dari karena Rismond ini giat sekali untuk penuntasan ijazah palsu ini, ijazah palsu Pak Jokowi. Lantas mereka mencari-cari sisi yang lain untuk katakanlah melaporkan untuk menghajar bahasa hari-harinya untuk Rismond ini agar tidak banyak cakap lah ceritanya. Jadi gitu, temanya gitu. Jadi ibaratnya revenge aja. Ibaratnya tinju tadi ya kalah atau udah mau kalah, tiba-tiba ada naik tanding ulang lagi gitu loh. Ya, tapi kalau memang klien Anda itu tidak bermasalah, ijazahnya benar, kenapa dia menghilang? Sudah beberapa minggu nih dia menghilang. Kemana Momon nih? Saya tanya seperti itu aja. Jadi intinya berdasarkan informasi dari klien kami, Rismond Nasional Janipar, dia itu sekolah di Jepang benar. Dan atas beasiswa dari pemerintah Jepang. Selesai nggak? Kalau Indonesia barangkali saya nggak tahu persis seperti apa ya. Kalau Indonesia tentu dia akan laporkan ke Indonesia hasil studinya, hasil mapel di sana. Dr. Rismond siap nggak diperiksa kejiwaan? Dr. Diperiksa Rismond kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya tidak sakit jiwa. Iya. Dan dengan Pak LBB. Itu siap lah. Oh siap. Semoga Rismond tetap sehat ya. Dan tetap waras gitu ya kan. Kok mukanya kayak kebingungan gitu, Mon? Rismond Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismond Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismond Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismond Sianipar dan hasilnya nggak bisa tidur si Rismond ini kan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%
kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Dan saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Tidak ada. Terkait tuduhan dari Roni Teguh ini, Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan ini ke pengacaranya. Rismon bahkan menyebut di kanal YouTube-nya, dirinya telah menunjukkan ijazah serta transkrip nilai miliknya. Ia pun tak segan menantang Roni Teguh untuk beradu argumen secara terbuka terkait Asik, mau ijazahnya. menantang ya kan? Asik. Kan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan transkrip nilai. Bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, sapor di atas A. Berarti kan IPK saya 4 ya gitu kan. Itu Asik, syarat dari IPK-nya 4 pendidikan ya saya. kan? Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot tentang Roy Suryo CS ya, keadaan mereka untuk saat ini. Kita lihat dulu keadaan mereka untuk saat ini. Bentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya, saya disclaimer dulu. Saya bukan orang yang percaya dengan kartu-kartu tarot, penerawangan, dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar tambahan informasi bagi kita, ataupun hiburan bagi kita teman-teman ya. Karena ada hal yang menarik di dalam video ini, oke? Keadaan mereka untuk saat ini sangat menyedihkan ya. Sebenarnya mereka ini sudah tidak memiliki satu kemampuan, tapi mereka ini memaksa keadaan. Ini yang terjadi oleh Roy Suryo CS. Ya, kalau kita lihat untuk kejaksaan sendiri proses mereka ini sebenarnya hanya numpang lewat, ya, hanya numpang lewat. Dalam arti posisinya hanya mengikuti prosedur. Nah, ini yang terjadi. Prosedur dalam arti kata memang perlengkapan dari laporan yang Pak Jokowi sudah pasti ada ya prosesnya. Ya kalau dilihat dari tarot di sini memang sudah ada lengkap ya, tapi kan belum tentu diterima. Nah ini yang terlihat jelas dari tarot. Tapi paling tidak mereka tetap masih berusaha. Bagaimanapun mereka ini sudah basah sekalian. Makanya mereka ini mencari celah terus. Nah tapi ya tetap terlihat dari tarot di sini ya semuanya sia-sia. Dalam kesia-siaan dia, tapi kan kemarin juga dia mengajukan untuk di stop penyidikan. Apa sih maksud dari orang itu untuk minta di stop? Takutnya bagaimana tuh? Ya sebenarnya posisinya penyidikan ini di stop kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya tidak memiliki arti buat mereka. Tidak memiliki arti. Makanya mereka ini hanya mengandalkan apa yang mereka bawa, apa yang mereka siapkan tanpa harus disidik. Nah, mereka menghentikan penyidikan itu karena mereka merasa takutnya ya dengan penyidikan ini akan bisa merubah makalah yang akan disampaikan nanti. Jadi ada kekhawatiran dia kalau dia minta stop itu proses sampai ada penahanan atau gimana? Ya kalau dilihat taruh di sini ini bisa terjadi penahanan. Nah, makanya mereka ini takut. Karena bagaimanapun ketika disidik pun ibaratnya pasti ketahuan bahwa apa yang sudah dilakukan ini ternyata sia-sia semua. Dalam proses penyidikan diduga diprediksi akan ada penahanan. Namun dari pihaknya RRT ini dominan nggak sih kok dengan mendengar kata itu? Apakah merasa dia dijolimi atau gimana kembali? Ya sebenarnya kalau ditaruh di sini ini merasa terjolimi ya dengan keadaan. Makanya apapun yang sudah terjadi ya paling tidak hanya bisa mengikuti aja. Nah ini yang terlihat jelas dari tarot ya, hanya mengikuti saja. Mengikuti dalam arti kata merasa dia itu benar atau gimana Pak? Ya kalau dilihat dari taruh di sini ya mereka merasa benar. Ya, makanya apa yang sudah terjadi untuk saat ini hanya bisa mengikuti keadaan dengan apa yang sudah diprosedurkan. Ini terlihat dari tarot. Tapi melihat dari raut seorang Roger terutama yang buat jadi sorotan, dia enjoy aja kok. Kalau dilihat dari taruh di sini sebenarnya ini Roger ini udah panik. Ya, panik. Dia sebenarnya sudah mati langkah. Karena apa yang dia lakukan semuanya mental. Karena bukan hanya di pengadilan saja yang memantau, tapi publik. Nah, ini yang membuat mental Rosulyo ya untuk menghindari hukum. Dan kita bisa lihat kemarin pernyataan-pernyataan Refli Harun di perdebatan dengan Andi Azwan dan Ade Darmawan. Sangat terlihat betapa Refli Harun dan Roy Suryo sudah tahu bahwa memang Rismon tidak lulus di Yamaguchi. Sudah tahu, sehingga berjuang untuk bagaimana menepihkan masalah ini untuk tidak lagi menjadi fokus. Tapi Refli Harun itu bacain WA-nya si Rismon. Ya, Bang,
aku itu punya paten, punya jurnal, dan cuma aku yang tahu kalau aku tuh lulus itu. Dia bilang cuma aku yang mengerti bahwa bagaimana S3 ku, bagaimana tuh ceritanya. Jadi cuma dia yang tahu ya. Yamaguchi pun nggak tahu. Wah, ini keren. Ini 12 kali di atas Pak Jokowi nih, masalah beliau. Karena cuma dia yang tahu dan keren. Dan ironisnya orang-orang yang mendukung mereka justru percaya gitu loh. Kalau giliran Pak Jokowi, lembaganya sudah nyatakan asli. Puslapor menyatakan asli, KPU menyatakan asli, dan seluruh sistem dan lembaga bangsa ini menyatakan asli, mereka tidak percaya. Rismon yang mengklaim dia sendiri yang menyatakan asli, mereka percaya. Sekalipun besok Yamaguchi bilang bahwa dia adalah penganut paham ijazah palsu. Gitu. Pasti Yamaguchi akan disebut termul. Tunggu aja tanggal. Adalah Refli Harun, ya. Tidak ada watermark, tidak ada emboss, dan tidak ada ya lintasan garis merah. Dan itu kemudian ya dikapitalisasi, dibesar-besarkan, diupload menjadi pernyataan-pernyataan yang diulang-ulang di ruang publik untuk menggiring opini publik untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Nah, kalau ini terbukti benar, saya ingin katakan teman-teman, perbuatan Rismon layak untuk seperti kata Refli Harun ya dipidana atau ya dikriminalisasi dalam konteks penegakan hukum. Jadi teman-teman ya kembali saya ingin katakan bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan pertanyaan publik ya, dan pertanyaan publik ini wajar ketika kita dudukkan. Bukankah begitu juga ya kalau mau fair, orang bertanya seperti Roy, Rismon dan Tifa dan membuat kesimpulan, dan kesimpulannya itu ya sekali lagi ya sulit untuk kita katakan itu penelitian ilmiah ya terkait dengan apa yang sudah dikonklusikan oleh Roy, Rismon dan Tifa. Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kalau kita anggap itu adalah bagian dari karya penelitian, maka ketika publik ingin tahu tentang rekam akademik seorang Rismon, ya jangan dipersoalkan. Ini adalah bagian juga dari publik ingin mendapatkan bagian yang menjadi hak publik ya, dan jangan disebut bahwa Rismon ini sebagai tadi disebut oleh Refli Harun dengan kata-kata the killing messenger ya. Jadi pemberi pesan atau pembawa pesan yang kritis seperti Rismon, Roy dan Tifa itu kemudian dibunuh dalam tanda kutip, dibunuh untuk apa? Untuk mematikan kekritisan. Dengan apa? Dengan tujuan agar tidak ada lagi ya orang-orang yang berani mengkritisi kekuasaan yang kebetulan sudah purna tugas dalam hal ini Pak Jokowi. Nah, kembali ke catatan yang disampaikan oleh Refli Harun ya, orang seperti Rismon ya memang harus dihentikan ya narasi-narasinya, dan bahkan ketika dikatakan juga kalau Anda utuh mendengar pernyataan seorang Refli Harun ketika ia mencoba membela Rismon ya, bahwa Rismon ini adalah orang yang benar karena ia sedang melakukan penelitian, riset, dan kemudian ada orang yang mempertanyakan dirinya. Nah, maka yang mempertanyakan itu harus diposisikan sebagai kampungan. Saya ingin membalik logika Refli Harun. Yang kampungan adalah Refli Harun ya, dan mungkin juga Roy Suryo sebagai teman yang selalu menyela omongan orang yang sedang berpendapat untuk mengganggu konsentrasi. Sama sekali tidak menunjukkan adab sebagai mantan menteri yang harusnya ya menunjukkan kecakapan dalam berwacana, kesantunan dalam berbicara ya, lisan dijaga, dan tidak ubahnya di bulan suci Ramadan ya, celotehan-celotehan yang seperti ini masih ditunjukkan. Kalau kita refleksi lagi sejak 2004 Pak SBY menjadi presiden, Pak SBY kan banyak mengajak teman-teman angkatannya 73 mungkin segitu ke 74 untuk bisa terlibat dalam pemerintahan. 73 kita tahu semua, Marsikal Djoko Suyanto, Pak Tanto, you name it. Di angkatan 74 Pak Safri segala macam kan juga terlibat kan. Dan dalam 3 kali pemilu 2014, 2019 dan 2024, kalau baca recordnya nih Bang ya, izin Bang. 2014 Pak SBY sebagai presiden waktu itu dan ketua umum Partai Demokrat kan memilih partainya untuk bersikap netral. Tidak mendukung tidak mendukung, bahkan tidak mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta yang notabene besan beliau. Secara resmi loh Bang. Di 2019
kita dengar banyak cerita, termasuk Bang Don juga cerita bagaimana Pak SBY sebenarnya mendukung Pak Prabowo tuh very last minute. Setelah ada quote unquote keengganan Ibu Megawati untuk bisa menerima Pak SBY bergabung dalam koalisi Jokowi. Iya. Iya kan Bang? Bang Don pernah cerita. Iya, betul. Dan di pemilu 2024 kita pun juga tahu Pak SBY pun dan Partai Demokrat itu termasuk yang golongan last minute. Setelah perahu di Anies AHY kandas. Karam tengah jalan. Artinya Pak Prabowo bukan tidak pernah menjadi pilihan utama dan pilihan pertama yang Pak SBY dong. Panjang juga pidato kau. Kan kasih konteks bro. Tapi kalau lihat situasinya kan, pilihan kan selalu berdasarkan situasi. Dan kalau lihat situasi, Pak SBY sudah tahu kita pilihannya seperti apa. Ketika ke Pak Prabowo, termasuk cerita tentang mendukung pilkada tidak langsung. Kan itu kan hal-hal yang putar balik. Putar baliknya juga last minute kan. Di awal kan keras kan. Iya, ini hal-hal yang menurut saya itu kan soal taktikal. Nah pertanyaannya gini, polanya kelihatan banget kan bahwa Pak SBY itu gimana dari Orde Baru, dia bagian dari Orde Baru dianggap reformis, kemudian masuk ke pemerintahannya Bu Mega, akhirnya beliau maju dengan dianggap melawan Bu Mega, berkhianat, melawan Bu Mega lah, intinya gitu kan, bukan orangnya Bu Mega dianggapnya, walaupun bagian dari pemerintahan Bu Mega. Nah abis itu setelah 2000 pas Pak Jokowi maju, nggak mau juga dianggap bagian dari Prabowo. Maksudnya kan? Oh 2014. 2024 nggak mau pula dia anggap bagian dari Jokowi. Makanya sama Anies. Walaupun Mas AHY menterinya pada akhirnya jadi menterinya Pak Pak Jokowi sebelum kandidasi ya? Sebelum udah gagal sama Anies dulu baru jadi menteri. Oke. Ya tapi tidak dianggap Pak SBY itu adalah bagian dari rezim Jokowi. Jangan Bang. Nanti 2029 nggak dianggap pemerintahan Prabowo juga ini. Iya. Karena punya agenda sendiri kan. Tono udah polanya sama soal koalisi permanen. Kalau dia kurang berapetit, kurang berselera. Soal apa pilkada baru belok belakangan ya. Kalau kita lihat itu mestinya fokusnya itu ke Pak Prabowo sendiri dengan stylenya yang musuhnya pun, orang yang pernah memecat dia pun dia rangkul. Iya, tapi kan problemnya gini Bang, ini berbagai macam style nih. Dari Orde Baru, dari Pak Harto, Bu Mega, sampai Pak Jokowi pun polanya tetap sama Pak SBY. Sebagai Jenderal Angkatan Darat bintang 3 tidak dianggap bagian dari kepemilisan militerisme Orde Baru. Begitulah cara Pak SBY berpolitik. Ini abang jangan style terus. Anda setuju nggak? Tapi Bang Don setuju nggak Mas saya? Kita kenal kan ya Pak SBY. Rasanya Pak AHY itu stylenya jauh dari SBY ya. Nah, ini menarik. SBY itu kan sangat mau dengar ketemu orangnya. Kalau Pak AHY kan agak inilah menjaga jarak ya enggak? Tapi balik lagi nih, balik strateginya Pak SBY tadi, cara berpolitiknya Pak SBY yang dalam tanda kutip bersih tangannya, atau bisa kita bilang di sisi yang lain juga bisa disebut dengan cuci tangan juga, makanya tangannya bersih gitu. Padahal kan udah di situ. Kan? Gua nangkap sedikit. Karena di 2014 Bang, parlemen yang memutuskan untuk pilkada tidak langsung waktu itu ke DPRD 2014 nih ya. Demokrat kan masuk. Ikut juga. Dalam itu. Tapi dia lagi di luar negeri alasannya. Di luar negeri. Demokrat nggak mungkin nggak lapor Mas Bambang tolonglah jangan. Siapa berani di Demokrat nggak Ketua lapor? fraksinya perpanjangan partai. Partainya yang ketuanya Pak Paling SBY. jangan dia jawab. Coba ditampung aspirasi rakyat. Itu kan. Ujungnya kan begitu. Situasi berbelok, beliau juga berbelok. Padahal partai maksudnya beliau ikut. Mas Budi ini sekarang lagi ada gagasan pilkada tidak langsung. Lalu kemudian nanti kalau ada perlawanan out lagi. Iya, itu bisa jadi. Kalau saya lebih ekstrim lagi Bang. Kalau misalnya jeleknya pemerintahan Prabowo nanti di 2029 dianggap jelek oleh publik dan approval ratingnya paling rendah, Pak SBY lah yang paling aman. Karena dia tidak menganggap atau tidak menganggap dirinya atau tidak mengesahkan dirinya bagian dari pemerintahan yang dianggap tadi. Padahal menterinya banyak. Ada Menko pula. Iya.
Nah itu. Ngeri juga ya. Ini yang saya baca. Taktik politik ya. Betul, itulah cara berpolitik kan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pesan WhatsApp dari Rismond kepada Refly Harun yang katanya Rismond punya jurnal, punya paten. Ya tapi mana disertasinya? Mana tesisnya? S2 ini kan tesis, S3 disertasi. Mana Mon? Harusnya kan yang kau sebutkan, saya punya tesis, saya punya disertasi. Ini tesis saya, ini disertasi saya. Itu baru. Kalau cuma saya punya jurnal, saya punya paten, ya yang bukan lulusan Jepang juga punya Simon yang begitu-begituan. Tapi kan disertasinya mana? Tesisnya mana? Rodi Teguh sudah mencari. Tesis kau nggak ada katanya. Jurnal kau pun itu kau menjadi penulis keempat kelima katanya. Aduh, gimana ini? Lulusan Jepang kok kualitasnya seperti itu ya kan? Rodi Teguh kalau kita lihat dia cara ngomongnya, cara menelitinya itu terstruktur dan sistematis. Ini baru bisa kita bilang beliau ini benar-benar the real lulusan Jepang. Kalau Momon, aduh siapa yang percaya Momon lulusan Jepang? Coba kalian komen di bawah ya. Dan kayaknya sih Momon ini sampai habis lebaran tidak akan muncul ke publik teman-teman. Atau bahkan sampai dipanggil polisi untuk terkait dengan pelaporan Bang Bill mengenai dugaan jasa palsu Rismond. Dan ada banyak hal yang harus dijelaskan Rismond kepada publik. Ya walaupun Refly Harun selalu membela bahwa Rismond kan bukan pejabat publik, Rismond kan bukan ini. Tapi Rismond dosen yang menerima uang dari negara. Kemudian sekarang dia mengaku peneliti, dia menulis buku dengan embel-embel dia lulusan S3 Jepang. Ya ini kan bisa masuk dalam kategori menipu rakyat mungkin ya, menipu rakyat. Karena dia mengaku S3 padahal bukan. Nah ini perlu dijelaskan sama Rismond nih. Karena ya di bukunya yang terbaru, kalau kita lihat penjelasan Joshua Sinambela, dia tidak pakai lagi gelar S3 Jepangnya. Ketika tampil sebagai saksi di sidang CLS Solo, dia tidak menyebutkan lagi gelar S3-nya. Coba sampai S2 UGM. Ini kan indikasi-indikasi yang memperkuat dugaan kepalsuan ijazah Rismond. Dan aduh, mengenai surat kematian, mengenai banyaklah teman-teman. Sepertinya cepat atau lambat ini teman-teman kita YouTuber Nusantara dan juga Roni Teguh, Joshua Sinambela dan kawan-kawan yang lain, saya nggak tahu ada beberapa orang yang mungkin nantinya akan terbang ke Jepang, ingin mengklarifikasi langsung, ingin mencari bukti-bukti valid mengenai Rismond di Yamaguchi Daigaku. Karena ini penting teman-teman untuk kepentingan penyelidikan nantinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.